Ini punyamu? Tidak di sini. Gudang gelap yang berayun. Ketemu. Bukan aku. Kamu yang ambil? Kamu yang ambil? Tidak. Aku tidak ambil. Aku tidak ambil. Aku tidak tahu kapan aku taruh. Aku benar-benar tidak ambil. Tuan Guru, aku, aku tidak simpan. Aku benar-benar ketemu kepala sekolah Liu. Orang tua, silakan duduk. Orang tua, maaf. Hal sebesar ini terjadi hari ini. Saya harus mengundang kalian berdua ke sini. Begitu ya? Kesalahan membesarkan wali atau tidak? Kemalasan guru yang lalai. Dan inilah yang terjadi. Saya juga punya tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Ini sekolah kami. Saat ini menghadapi inspeksi besar sistem pendidikan kota. Peninjauan besar. Nah, yang ini kelihatannya begini. Mari kita lihat bagaimana menyelesaikan ini. An Zenzhen sudah dewasa. Jika An Zenzhen tidak mau mengaku, kita hanya bisa serahkan ke pihak berwajib. Ah, tidak begitu, tidak begitu. Masalah uangnya. Saya pikir mudah diselesaikan. Ayah, aku tidak mengambil uang itu. Aku tidak mengambil uang itu. Aku benar-benar tidak mengambil uang itu. Guru-guru, kurasa aku bisa memahami perasaanmu. Tapi menurut saya pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami benar-benar bukan anak macam itu. Dia tumbuh dewasa. Kami selalu memberinya uang saku lebih banyak daripada anak lain. Jadi anak ini selalu fokus pada belajar. Tidak pernah ada masalah serupa sebelumnya. Saya mohon kalian periksa lagi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin benar. Tentu saja. Saya juga tidak percaya murid kami bisa melakukan hal ini. Sama halnya. Uang itu ditemukan di kotak pensil An Zenzhen. Jumlah uang yang hilang kali ini melebihi 10.000 yuan. Kasus bisa dibuka untuk 3.000 yuan saja. Jika An Zenzhen benar-benar dikirim ke kepolisian, bagaimana cara menanganinya nanti? Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh sekolah. Tapi tentu saja, sampai saat ini belum sampai ke tahap itu. Saya juga percaya pada murid kami. Tapi uang itu belum ditemukan kebenarannya. Diperlukan penyelidikan lebih lanjut.
kemungkinan itu belum bisa sepenuhnya dihilangkan. Kemungkinan murid lain yang melakukannya, atau bahkan kejahatan kelompok. Mari kita tangani masalah ini dengan baik. Harus sesuai dengan akal, hukum, dan wajar. Ini juga negara yang ditegakkan oleh hukum. Berapa banyak pihak pimpinan yang terlibat? Bagaimana kalau kita lakukan cara ini? Apakah anak ini mengambil uang atau tidak? Saya yakin pasti ada kesalahpahaman di tengah ini. Bagaimana dengan uang ini? Mari kita ganti uang itu dulu untuk muridnya. Jangan sampai mempengaruhi persiapan ujian murid. Aku sudah bilang aku tidak mengambil uang itu. Aku tidak bersalah. Kalian harus percaya padaku. Ayah Zhen percaya padamu. Tapi kita harus mengganti uang ini dulu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu mengganti uangnya. Mereka semua akan berpikir aku yang mengambilnya. Aku pencuri, Bu. Ibu percaya padamu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah sekarang. Kita harus menyelesaikan masalah ini dulu. Benar? Bagaimana kita menyelesaikannya? Mereka tidak pernah menemukan uangnya. Saya menemukan 200 yuan di tas saya tanpa alasan. Mereka pikir saya yang mengambilnya. Bukankah itu lucu? An Zhen berhenti berdalih. Hei, masih ada pelajaran nanti. Di kelas 3 SMA, kita mengutamakan belajar. Guru Liu, bawa An Zhen kembali ke kelas dulu untuk masuk pelajaran. Saya yang akan berkomunikasi sisanya dengan orang tua. Lihat nanti bagaimana cara menanganinya. Saya sudah jelaskan dengan jelas. Saya tidak mengambil uang itu. Kamu bilang tidak mengambil uang itu. Lalu siapa yang mengambilnya? An Zhen, bicara. Bukankah kamu pandai bicara? Bagaimana kamu bisa membela diri barusan? Apa yang kamu katakan ke guru tadi? Ini semua sudah besar. Lalu uangnya kemana? Kamu bayar sendiri saja. Tidak semua orang sekaya keluargamu. Liu Qian, cukup sudah. Saya akan katakan sekali lagi. Saya tidak mengambil uang itu. Kamu bilang tidak mengambilnya. Lalu siapa yang mengambilnya? Kenapa uangku bisa ditemukan di kotak pensilmu? Kamu tidak ada di sana saat kejadian, An Zhen. Kamu tidak punya hak meragukanku. Maka kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa uang itu dimasukkan ke tempatmu sendiri? Kalau saja kamu menjebak saya. Hei, tahukah kamu? Kita tidak memilikinya. Benar, ya? Jelas-jelas kita minta kamu berdua bayar. Sudah saya bicara soal minum tapi saya tidak bisa minum. Aku kasih tahu kalau bayar. Menyebalkan. Apaan Zhen yang mencurinya? Belajar sendiri yang tenang. Berapa harganya? Aku yang traktir. Gangnong, gimana kalau beli 2 kardus susu? Minum kalau mau. Bayar sendiri aja. Dari tadi udah dikasih. Kok ada yang tiba-tiba jadi dermawan? Terus uang yang kita semua keluarin itu apa dong? Aku nggak ada rencana ngajak kamu. Aku nggak harus minum. Tapi kamu pamer di sini cuma pakai sekardus susu. Mendingan waktunya dipakai buat minta dia balikin uangnya. Ini uang semua orang. Dia pantas dapat akibatnya. Pergi aja, nggak dikasih minum. Jangan ngomong di sini. Aku nggak bisa bilang. Tapi dia yang nyuri pistolnya. An Zhen ya? Tutup mulutmu. Kalau emang kamu anggap aku yang nyuri,
Ya serang aja aku. Fokusin aja ke aku. Gangnong, lihat. Dia bersalah. Kamu pikir gitu? Dia kabur. Apa yang dilakukan murid-murid? Kamu sekelas sama An Zhen. 3 tahun sekelas. Aku cuma murid pindahan. Kamu lebih kenal dia daripada aku. Sama latar belakang keluarganya. Mungkin gak dia nyuri uang? Perlu timbangan di hatimu nggak? Song Jun, kamu satu meja sama dia. Harusnya kamu lebih tahu gimana dia perlakuin kamu. Qin Shuo. Qin Shuo. Kalian kan akur? Kamu juga ngomongin dia. Gumin, kamu kan ketua kelas. Masa di saat kayak gini kamu gak berdiri buat bantahin rumor? Gimana caranya kamu jadi ketua kelas? Kelas. Aku mau kalian tahu, sebelum ada bukti kuat. Jangan mendefinisikan siapapun. Termasuk An Zhen. Saya harap semua orang bisa sedikit sadar. Baik kan? Kenapa kamu mau membeli susu? Aku ingin membantu MU. Membantuku. Kenapa kamu mau membantuku? Memangku. Apa hubungannya denganmu? Apakah kamu tahu kalau sekarang kamu bergaul denganku? Apa yang akan orang pikirkan? Maaf. Kenapa kamu minta maaf padaku? Kamu tidak memarahiku. Kenapa mereka berbicara seperti itu padaku? Aku juga sudah membayar. Uangku juga dicuri. Aku juga sangat merasa dirugikan. Apapun yang mereka katakan. Aku percaya padamu. Semua orang sekarang mengira aku pencuri. Kalau kamu melakukan ini, mereka akan mengira kamu kabur. Lebih baik kamu menjauh dariku. Jangan sampai kamu sendiri tidak bisa melepaskan diri nanti. An Naif, Ayah dan ibu. pimpinan sekolah memutuskan untuk meminta orang tua kamu mengajak kamu pulang dulu. Biarkan aku tunjukkan sesuatu padamu. Lihat apa yang menempel di mulut amplop. Apa ini? Apakah itu terlihat seperti cat kuku? Zhen, apakah ada sesuatu yang tidak beres denganmu akhir-akhir ini? Kalau ada apa-apa, kamu harus jelaskan semuanya pada ayah dan ibu. Aku tidak punya uang itu. Aku tidak mungkin mencurinya.
Aku tidak bicara soal mencuri uang. Aku hanya khawatir ada sesuatu yang mempengaruhi moodmu. Apa yang salah dengan muatku? Aku sama sekali tidak punya alasan untuk mencuri uang. Kalau begitu 200 yuan itu. Aku tidak tahu tentang 200 yuan itu. Kenapa tiba-tiba muncul di kotak pensilku? Kakiku juga sudah sangat sakit. Aku akan pulang dan istirahat dulu. Ketika aku sampai di kelas, aku tertidur. Setelah bangun, ketua kelas bilang uangnya hilang. Aku sama sekali tidak tahu siapa yang memasukkannya ke kotak pensilku. Ini jelas sekali seseorang yang mau menjebalku. Oke, itu saja. Ah, beneran? Papa mau ajak kamu ke buffet favoritmu? Akhir-akhir ini mau beli apa? Bilang apa? Lagi. Gak ada yang mau ku beli. Kamu pikir aku mencuri uang buat beli sesuatu? Aku bilang aku gak mencuri uang itu. Aku gak. Bukan itu maksudnya. Kalau kamu gak mencuri, ya bukan urusanmu. Kamu kan murid. Apa ada orang lain yang menjebakmu? Apa kamu baru-baru ini nyakitin orang di sekolah? Ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi. Ngapain ada yang mau menjebaknya? Oh, aku paham. Halo? Halo Lau Jiang, kamu ya? Akhirnya telepon. Aku telepon mau tanya. Kamu tahu soal permintaan maaf bayar susu 12 tahun lalu? Aku mau telepon kamu kemarin buat kasih tahu. Tapi gak bisa tersambung. Aku ingat waktu itu heboh banget. Kamu tahu siapa yang mencuri uangnya? Sekarang semua orang di sekolah curiga aku yang mencuri uang. Aku bener-bener gak ingat banyak hal waktu itu. Tapi jangan khawatir. Aku lagi cek. Dan aku agak ingat. Uangnya akhirnya diganti. Aku balik. Bukan papaku. Ceritain lebih detail. Aku ingat-ingat lagi. Uangnya hilang pas rapat pagi. Aku waktu itu Kishuo. Humi Kian. Kami berempat semua diinterogasi. Terus ada di kotak pensilku. Ketemu 200 yuan milik Kyukian. Jadi mereka ngotot aku yang ambil uangnya. Tapi aku gak tahu apa-apa. Kapan uangnya dimasukin? Curiga ada yang mau menjebakku. Aku rasa pasti ada yang aneh dari Kishuo. Aku minum sama dia beberapa waktu lalu. Dia bilang dia menyesal soal sesuatu. Mungkin ada hubungannya sama uang ini. Kishuo. Kenapa begitu? Apa karena uang? Lau Jiang, bisa bantu pikirkan lagi? Bantu aku lebih banyak lagi. Ini sangat penting bagiku untuk menanyakan hal ini. Aku benar-benar ingin tahu kebenarannya. Zen, kamu baik-baik saja. Barusan ibu dan ayah yang salah, ya? Seharusnya tidak bilang begitu padamu. Keluar dulu. Mari kita ngobrol baik-baik. Aku mau istirahat. Nanti kita bicara lagi. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Kamu bisa ke sekolah besok untuk urus uangnya. Aku yang urus uangnya. Bagaimana kalau kamu lebih banyak bantu Zen-Sen secara psikologis? Aduh, ini mau ujian, masih bisa terjadi begini. Secara logika, Zen-Sen kita tidak kekurangan uang ini. Dia juga teriak minta ganti HP-nya. Oke, aku balik ke kantor dulu. Kenapa telepon aku lagi? Jangan ditutup. Hei, aku mau tanya sesuatu. Kamu ingat waktu kelas kita kehilangan uang susu? Ingat. Agak ingat. Hei, aku cuma mau tanya. Kamu ingat siapa yang ambil? Ketemu nggak? Hei, ini dia. Halo Kinshuo. Kamu selesaikan dulu, kamu sibuk. Apa? Kalau begitu kamu sibuk dulu. Pamanmu. Kinshuo, kalau ingat, tolong kasih tahu aku.
Benar-benar dia? Tapi itu kejahatan. Jangan singkirkan kemungkinan ini. Tapi dia lagi ket kuku waktu aku ambil uangnya. Mungkin tergesek? Jangan buru-buru simpulkan sebelum jelas penyelidikannya. Menyalahkan orang lain. Biar aku cek dulu. Aku terlalu ceroboh. Tidak jaga uangnya dengan aman. Bikin repot semua orang. Juga melibatkan Sensen. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kita harus menyelidiki ini bareng-bareng. Biar namanya bersih. Oke, Hilang. aku berterima kasih untuk Sensen. Mau makan? Kamu duluan. Aku nyusul nanti. Oke, aku pergi dulu. Dah, cepetan pergi. Sayang, gimana pikiranmu soal Kian-Kian? Jangan marah. Nggak bagus kalau marah. Kamu nggak bisa karena uang itu, ya? Yang penting kita bersama. Uang atau bukan, nggak masalah. Hei, jangan pergi. Kalau tasnya diambil lagi, bisa sobek. Setuju 1314. Hei, 10.000. Masa mau ribu. Segitu besarnya? Hei, bisa cari uangmu nggak? Oke, 40.000 taruh sini. Suami. Siapa yang kasih 10.000? Wah, mana ingat? Banyak murid yang makan di bareng aku. Aku nggak perhatiin uang yang mereka kasih. Coba pikir-pikir lagi. Aduh, beneran nggak ingat. Oke, tolong jaga mata ya. Gimana kalau ada tulisan di uangnya? Langsung bilang aja. Oke, Oke. silakan, silakan, silakan. Masih kerja apa lagi? Kamu siapa? Kok mukul aku? Maaf, maaf. Aku tanya, kemana temanmu Kishuo? Kishuo. Dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Apalagi aku yang naik motor. Haha, ayolah. Dia kerja jadi penjaga pintu di Crown Hotel. Crown Hotel, ya. Terima kasih. Oke. Jiangling. Kok kamu muncul lagi? Ini dia lagi. Aku dihantui. Kenapa kamu tidak bertanya? Kamu lihat aku, kamu lari.
Apakah kamu melihat aku? Bukan karena kamu buka mulut seharian penuh. Kamu adalah bagian dari Ansensen untukku. Aku tidak tahan lagi. Kalau tidak tanya dia, mau tanya siapa lagi? Aku cuma tanya keadaan hidupmu. Bukan jelas, aku sibuk. Aku sedang bekerja. Aku tidak bekerja. Aku tidak bersembunyi. Lalu bagaimana kamu tahu itu? Kenapa aku tidak tahu hal sebesar itu terjadi waktu itu? Aku pasti ingat. Ceritakan padaku. Hei, tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu cuma masalah kecil. Benarkah begitu? Tuan Jiang. Bagaimana kalau kamu terus-terusan mengganggu pekerjaanku? Apakah kamu melihat kakakku? Cepat keluar dari sini. Aku akan tinggal di sini. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tinggal di toko? Kamu tinggal di sini? Apakah kamu pantas melakukan ini? Kalau tidak mau memberitahu aku akan telepon polisi. Silakan lapor. Cepat lapor saja. Kamu mau lapor? Ingat bagaimana sikap menanti? Kamu berani bertarung. Kamu hebat. Kalau kamu tidak percaya, polisi pasti bisa menanyakan hal ini. Wah, kamu benar-benar memukul. Kenapa kamu tidak mau berhenti aku? Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku sudah kasih banyak di sini. Pukul aku saja, jangan pukul banyak. Aku paling benci sama kamu. Berhenti, 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 berhenti. Berhenti. Berhenti, 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 berhenti. Siaran langsung. Bocah Qin Shuo ini. Buka dan lihat. Bukannya kamu selalu pengen beli iPhone 4S? Ayah beliin buat kamu. Teman-teman sekelasmu. Ada yang asli banget. Sini duduk. Ayah tahu ayah biasanya sibuk. Nggak jagain kamu. Kasih tahu ayah mau beli apa nanti. Ayah beliin buat kamu. Gimana uang saku ayah? Jangan bilang itu nggak guna. Aku tanya kamu. Orang kalau salah harus ngaku salah? Masa nggak mau ngaku salah? Salah ya salah. Ngakuin gimana? Aku ngakuin apa? Aku bilang aku nggak nyuri. Kamu masih mikir aku kesini buat iPhone 4S? Aku ambil uang kas kelas, kan? Kenapa kamu mikirin aku segitu banyaknya? Kamu nggak boleh mikir aku kayak gitu. Aku bisa bilang apa aja yang keras bilang. Tapi kamu nggak boleh. Karena kamu orang tuaku. Kamu harus percaya sama aku. Gimana caramu ngomong sama ibumu? Makin lama makin. Aku keterlaluan. Aku keterlaluan. Zen. Mama tahu kamu dikasari. Tapi semua harus kita komunikasiin. Kamu keluar dulu. Keluar kita jelasin, oke? Mama percaya kamu nggak ngelakuin ini. Jangan bikin ribut. Mama percaya kamu nggak ngelakuin hal-hal ini. Tapi kita harus selidiki dulu. Oke? Kamu keluar dulu, oke? Besok, Mama temenin kamu ke sekolah besok. Kita temui gurunya. Biar guru yang periksa apa yang terjadi. Oke? Aku di sini. Aduh. Baiklah. Ibu tahu kamu merasa teraniaya. Aku percaya kamu tidak melakukan hal-hal ini. Tapi kita harus mencari tahu. Besok ibu akan ke sekolah bersamamu. Kita cari gurunya. Pastikan dia mencari tahu apa yang terjadi. Oke? Jangan menangis lagi. Hei, aku tidak tahu soal ini. Aku jelaskan lagi ya. Masukkan ini ke rumus ini, paham?
Pak Liu, Anda mencari saya. Qiu Qian mencari Anda. Ini tentang tagihan susu. Aku memikirkannya semalaman tadi. Aku masih merasa ini agak aneh. Meskipun pimpinan sekolah memberi banyak tekanan padaku. Tapi aku masih percaya padamu. Kalau kamu tahu sesuatu, bisa ceritakan padaku. Kamu dan An Zenzhen hubungannya selalu baik. Tapi dia akhir-akhir ini bertingkah aneh. Apa ada yang terjadi padanya? Aku benar-benar tidak percaya dia akan melakukan hal-hal ini. Pak Liu, aku benar-benar tidak. Apa-apaan ini? Hei, menurutmu An Zenzhen yang mencuri uangnya? Oh, aku tidak tahu. Aku lihat Ibu An Zenzhen datang ke sekolah hari ini. Bilang untuk periksa lebih lanjut. Dia tidak mencuri uangnya. Para guru punya pendapat yang sama. Sangat kecil. Suaranya. Lalu kamu bilang apa? Kamu bilang sesuatu? Aku bilang harus ke toilet. Aku akan ke rapat pagi setelah selesai. Bagaimana? Ya, tidak ada orang lain. Kenapa reaksimu berlebihan? Apa kamu bilang ke guru kalau aku akan di kelas lebih awal? Sinting. Tapi guru mungkin terus bertanya. Hati-hati jangan sampai bocor kata-katamu nanti. Hei, kamu bilang apa ke guru? Aku ingin kamu yang urus ini. Oke, teman-teman, lembar ujian sudah dibagikan ke semua. Semua bisa lihat soal yang salah masing-masing. Dalam komposisi bahasa Inggris ini, banyak siswa dalam penggunaan tata bahasa. Ada masalah, tapi ada satu orang yang benar-benar memperbaikinya dengan baik. Kalian bisa baca esai An Zenzhen setelah kelas. Penggunaan kosakata dan tata bahasanya, semuanya sangat bagus. Aku harap kalian bisa belajar lebih dari dia. Oke. Sekarang mari kita lihat soal pilihan pertama.
Gimana dengan susunya, nak? Aku yang tanggung. Oke, oke. Oke, berapa banyak masalah yang merepotkanmu? Oke, oke. Dadah, dadah. Teman-teman, susunya sudah datang. Ikut aku untuk mengambilnya. Bagikan ke semua orang. Oh, aku dengar ayah Aegis yang minta. Ayo minum susu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesini, ini dia. Ayo, bantu aku memakainya. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Benarkah ada orang seperti itu? Aku dapat $10 ini dari luar sekolah. Seseorang mencuri uang dan mencoba menjebak Ami. Dan seterusnya. Aku akan membantumu. Aku kenal Anzensen lebih dulu dari siapapun. Kenali dia lebih baik. Kami masih menyimpan kenangan polos bersama. Ayo. Ceritakan padaku. Bukti saat ini hanya 10 yuan ini. Dan botol cat kuku itu. Meski bukti tur granat langsung. Tapi jika Qiu Qian yang melakukan kejahatan, dia tak mungkin pakai uang dengan namanya sendiri. Keluarkan bunga. Jadi kejahatannya. Mungkin orang lain. Bisa dibuktikan dia tidak suka mie. Lalu kita mainkan perang psikologi saja. Halo. Ah, makan selagi panas. Bos? Aku mau minta tolong. Tolong pasang uang ini di kiosmu. Sebaiknya semua yang makan mie bisa melihatnya. Yang ini $10. Pasti pelaku dalam keadaan panik ekstrim. Membuangnya. Orang yang bisa pikir cara hancurkan bukti begini. Kualitas psikologisnya tidak terlalu tinggi. Dari perspektif psikologi kriminal. Saat pelaku menemukan dirinya. Atau saat mungkin terungkap. Mereka cenderung kacau sendiri. Kita cukup pegang kelemahan manusia kecil ini. Ciptakan opini publik. Pasang jebakan. Tunggu dia masuk perangkap sendiri. Aku rasa ayunannya akan datang. Kita lihat nanti. Logikanya bagus. Aku juga suka baca cerita detektif. Murder on the Orient Express? Jadi, mau ceritakan ini pada Zhen-Zhen? Oh, beneran? Semua orang punya. Jadi dia ya? Liu Li.
Ini bagus. Siapa tahu nanti sakit. Kenapa? Awalnya aku nggak percaya. Bandel banget. Masih di sini. Terus gimana? Ini nggak mungkin, Pak Wu. Uang susu kelas kita disewakan. Kamu harus tanya secepatnya. Ada masalah apa? Bicara dong, jangan nakutin ibu. Iya, Zen, kamu pulang tengah malam berisik. aku lembur. Terus ada apa? Ada apa sih? Ayah, kenapa ke sekolah bayar susu? Kamu tahu nggak? Tingkah laku kamu bikin mereka kira aku maling. Kalau aku nggak bayar susu gimana? Biarin sekolah panggil polisi. Polisi kenapa? Enak didengar kalau nyebar? Polisi. Biarin polisi periksa. Daripada kamu buru-buru vonis aku. Sen. Sekarang waktu krusial. Ayah tahu kamu dirugikan. Tapi kamu harus tahu, pegang besar lepas kecil. Lepasin aja. Biarin murid ngomong. Ngomongin beberapa hari juga bosen. Masih dibahas? Dan fokus kamu harus ke persiapan ujian masuk kampus. Jadi menurut kamu teman sekelas perlakuin aku kayak maling? Mereka lihat aku aneh. Gimana perasaanku? Pikiran aku udah nggak penting lagi. Kamu masih peduli sama aku? Kamu masih peduli sama keluarga kita? Zen ngomong apa sih? Apa yang aku bilang? Hari ini aku mau keluarin isi hatiku. Katakan semuanya. Aku tidak mau lagi berpura-pura bodoh. Ayah, apakah kamu masih peduli dengan keluarga kita? Lihatlah ayahku. Jika kamu benar-benar peduli, kenapa kamu tidak pernah berada di rumah? Jika kamu benar-benar peduli, kenapa kamu tidak ada di sana saat kami membutuhkanmu? Semua temanku bilang aku punya keluarga yang bahagia. Tapi hanya aku yang tahu itu tidak benar. Aku tidak tahu sejak kapan semuanya berubah. Aku tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi. Karena kamu tidak peduli padaku. Tidak peduli lagi dengan keluarga kita. Zen. Aku sudah bilang kan, dia pasti sudah menyadarinya. Kamu lihat uang 10 yuan di warung ikan? Aku lihat. Dosa. Diam. Berdiri untuk mulai pelajaran. Halo, Bu Guru. Halo kelas, silakan duduk. Sekarang buka halaman 13 dari 53. Hei, lihat. Kenapa nama ayunan swing tertulis di sini? Kayaknya sudah beberapa hari ini. Benar-benar sudah memakannya, Zen.
Sarapan sudah siap. Zen Zen, Zen Zen, Zen Zen. Zen Zen, jangan menakuti ibu. Zen Zen. Jadi, apa yang terjadi? Kamu cari aku untuk apa? Apakah kamu sudah memberitahu seseorang? Gila. Kakak, jangan pergi. Dengarkan aku, dengarkan aku. Apakah kamu meninggalkanku di dalam kelas pagi ini? Aku ketinggalan ponnya. Itu bukan saya yang lakukan. Jangan cari aku lagi di masa depan. Apa kabar? Kamu ngapain di sini? Pinjam bolanya. Oke, silakan pergi. Kamu lagi. Aduh, lepaskan aku. Aku masih sakit. Apa kamu yang mencuri uang susu itu? Bukan aku. Apa buktimu? Bukti? Aku sudah tanya pemilik warung mie. Katanya dia ingat siapa yang kasih uang $10 itu. Masih belum mengaku? Aku yang menjebak An Sensen. Tapi aku tidak mengambilnya. Zen Zen, tenang. An Zen Zen. Hai, minggir, minggir, minggir. Hei. Boneka kecil. Tidak segitu banyak? Tidak segitu banyak. Masa depan yang baik. Pikirkan orang tuamu. Fan Zeng Zeng. Fan Zeng Zeng, Fan Zeng 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 Zeng. Kamu dengar aku? Kamu kenapa? Turun dulu. Oke, kita bicarakan dulu, ya? Benar. Jangan berdiri setinggi itu. Turun dan bicara baik-baik. Ayo. Zen Zen, kamu tidak mencuri uang susu kami. Kamu dengar aku. Aku selalu percaya padamu. Aku selalu percaya padamu. Kamu turun dulu. Oke? Aku selalu percaya padamu. Aku selalu percaya pada kejujuranmu.
Lihat ini. Turunlah, Zenzen. Tidak segitu banyak? Pikirkan orang tuamu. Hei, kamu pasti tidak mencuri uang susu itu. Kami percaya padamu. Bisa turun dulu? Ya, benar. Ada yang mau dibicarakan. Anzenzen, Anzenzen, Anzenzen. Anzenzen, diamlah. Dulu kami sering menakutimu. Kami percaya kamu, kan? Kami percaya padamu. Jangan dipikirkan lagi, Sensen. Ya, jangan dipikirkan lagi. Anzenzen, turunlah ke sini. Sensen, Sensen, Sensen. Zenzen, turunlah ke sini. Kami percaya padamu. Berhenti memanggil Zenzen. Turunlah ke sini. Zenzen, apa yang kamu lakukan? Panzgenzen. Aku percaya padamu. Kamu sungguh. Cepat turun ke sini. Anzenzen, aku mau tanya kamu. Apakah orang yang berbuat salah harus mengakui kesalahannya? Kenapa kamu tidak mau mengakui bahwa kamu berbuat salah? Salah itu tetap salah. Apa yang akan terjadi jika kamu mengakuinya? Apa yang harus aku akui? Sudah kukatakan aku tidak mencuri. Kenapa bicara sama ibumu semakin tidak sopan? Kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu kembali dan katakan pada adikmu. Jauh-jauh dari ayahku. Jauh-jauh dari rumah kami. Kenapa sangat licik? Kenapa kamu sangat licik? Kamu masih berpura-pura di depanku. Orang paling menjijikkan dan tidak tahu malu yang pernah aku temui. Ditemukan. Bawa pergi. Ini bukti dia benar-benar mencuri. Kalau bukan kamu yang mengambilnya, siapa yang mengambilnya? Kenapa uangku ditemukan di kotak pensilmu? Tasnya? Kamu tidak akan punya masa depan. Masa depan macam apa yang diinginkan An Sensen? Dia sudah mati sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Anzenzen. Uangnya ditemukan. Uangnya ditemukan. Uangnya ditemukan. Uangnya ditemukan. Uangnya ditemukan.
Katakan padaku. Apalagi yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti bagaimana bisa jadi seperti ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Semua uang sudah dikembalikan. Terus kenapa? Aku tidak mencuri uangnya. Aku cuma... Ruang peralatan. Ada biaya susu untuk tali sepatu. Kadang aku benar-benar tidak mengerti. Bukankah kalian teman? Tapi aku tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Kenapa kamu melakukannya? Oke, Kinshuo, kamu tidak perlu memberitahuku apa motifnya. Aku kasih kamu 3 hari untuk jelaskan ini padanya. Zen. Sekarang uangnya sudah kembali. Mari berhenti memikirkannya. Kamu masih persiapan ujian. Ibu di sekolah minta kamu cuti beberapa hari. Kita tidak akan pergi hari-hari ini. Lalu aku juga bilang ke ayah. Kamu belakangan ini cuma tidak percaya padaku. Tidak, ibu selalu percaya padamu. Jangan bilang aku bisa melihat dengan jelas. Zen, ibu simpan dulu uang ini untukmu. Bagaimana kalau dipakai untuk wisuda nanti? Hei Zen. Apapun yang mereka katakan. Aku percaya.
Bagaimana akhirnya kamu menyelesaikannya? Aku tidak tahu. Siapa yang mengembalikan uangnya? Tidak ada hubungannya denganku. Gurunya tahu tidak? Tidak. An Zenzhen masih remaja. Agak kasihan mengalami hal seperti ini. Dan sepatu larinya bermasalah waktu itu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Sekarang mereka semua mencurigaiku. Dia benar-benar tidak tahu orang tuanya bercerai. Jangan terlalu menyalahkannya karena bilang begitu padamu. Tapi kamu sekarang berani berbuat apa saja, Paman Qi. Kakak cuma tidak tahan dengar orang bicara buruk tentangmu. Kamu tidak tahu sikapnya seperti apa waktu itu? Aku harus buat dia merasakan difitnah. Tunggu dia kembali. Aku akan bantu dia. Aku kehabisan waktu, Kak. Gang Neung juga minta aku mengaku padanya dalam 3 hari. Dia tahu aku selesai. Berapa hari lagi kamu bisa akur dengan teman sekelas SMA? Kalian akan segera berpisah. Tidak bisa melihatnya. Tapi aku masih punya hubungan ini dengan ayah An Zenzhen. Kau dan An Zenzhen pasti akan bertemu cepat atau lambat. Mungkin sudah waktunya kebenaran terungkap. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit lama. Sampai suatu hari dia menerima kebenaran. Tentu saja, dia tidak akan menyalahkanmu lagi. Zenzhen. Zenzhen. Ibu masuk ya. Ini, hei. Halo Tuan Liu. Halo, iya. Dia sedang beristirahat sekarang. Ah, oke. Mengerti dari pihak sekolah? Sungguh mengerti. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Liu. Chen. Jangan sampai teralihkan perhatian. Halo. Hei, terima kasih. Haha, makan pelan-pelan ya. Kenapa kalian berdua makan mie bersama akhir-akhir ini? Itu karena mie di sini enak sekali. Berapa banyak yang kamu mau makan? Maaf, Bu. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Kalau tidak nafsu makan juga harus makan banyak. Ayo. Sumpitnya sini.
Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Aku tidak bisa lari lagi. Latihan setan macam apa ini? Kenapa kamu naik sepeda sedangkan aku yang lari? Aku tidaklah naik sepeda. Aku kelelahan. Aku tidak tahan lagi. Aku menyerah. Siapa yang tidak bergerak? Berat badannya bertambah 1,5 kg. 3 kg 10 kg. Makan hotpot tapi muncul sariawan. Kamu kejam sekali. Lihat siapa yang datang. Zen, Bu Liu. Zen, ketua kelas dan saya datang menjengukmu mewakili semua orang. Ini bukan materi ulangan. Dan sedikit hadiah kecil. Semua orang merindukanmu. Semoga kamu bisa cepat kembali. Terima kasih. Coba lihat. Hei, Pak Liu. Kalian tinggal makan bersama saja. Hei, tidak perlu. Bu, Zen, kami masih banyak urusan di sekolah. Kami tidak akan berlama-lama, jangan khawatir. Semua materi persiapan ujian Sensen sudah kusortir untukmu. Tinggal baca catatanku saat kembali. Bu Zen pamit dulu. Zen, kami duluan ya. Kalau begitu, biar saya antar. Aduh, Kian, bandingkan dirimu dengan kakakmu. Dia dapat siswa teladan setiap tahun. Tentu saja harus diberi hadiah. Lihat lagi nilaimu sendiri.
Malah minta keluarga keluarkan uang untuk ponsel dan baju bermerekmu. Keluarga kita kondisinya terbatas. Sekarang waktunya fokus investasi untuk kakakmu. Kalau kamu paham, belajarlah sungguh-sungguh. Berjuang masuk perguruan tinggi. Perjuangan sendiri. Ayah, jangan bicara lagi. Kakaknya yang berbuat jahat ini. Aku akan ke sekolah. Aku akan cari dia di sekolah. Buat dia dikeluarkan dari sekolah. Ini cuma anak-anak main-main. Dia tidak tahu. Dia sudah minta maaf padaku. Minta maaf. Anjanhua, kau masih manusia? Masih membela pacar kecilmu? Kau masih manusia? Ini benar-benar salah paham. Awalnya baik-baik saja. Cuma bicara beberapa kata dengannya. Dia iseng. Siapa tahu uangnya hilang gimana. Semua ini tidak penting. Sekarang memecatnya juga percuma. Yang penting adalah mengubah diri kita yang sebenarnya. Oke. Kalau begitu, cari tahu sendiri. Aku tidak ada kerjaan sekarang. Anak ini sekarang tidak mikir makan dan teh. Aku akan ambil uang makanannya kembali. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Nak. Sini. Taruh saja di sini. Oke, kamu kerja dulu, nak. Hahaha. Ayah, bawaannya banyak banget untuk dinas. Ayah bawa semua barang dari dinas kali ini. Perusahaan ayah sudah diatur tahun ini. Ayah tidak perlu dinas lagi. Aku lagi tidak sibuk. Ambil cuti beberapa hari. Temani anak baik ayah, oke? Apa ini? Pergi, nanti ayah masak yang enak untukmu. Pergi. Aduh, buat yang enak untuk anakku. Kurangi makan camilan. Simpan perut. Ayah buatkan sesuatu untukmu makan. Oke. Aku paham. Kamu simpan dulu barang beku ini. Bisa sisain yang ini? Tidak. Hei, mana tempat sampahnya? Mana tempat sampahnya? Tidak ada sampah di dapur ini. Oh, taruh sini. Gurita. Awalnya, kupikir kita punya ini. Sashimi ini namanya apa? Jadi gurita. Kamu bilang sashimi ini, kan? Hei, ini tidak higienis. Ah! Oke, dengerin kamu. Kamu lihat, di keluarga ini, kamu yang khawatirin. Sudah kerja keras bertahun-tahun. Baiklah. Aku salah. Ayo. Aku datang. Aku salah, duduklah. Istirahatlah. Selama bertahun-tahun. Ugh. Awalnya saya mau membuatnya untuk dimakan anak-anak. Hei. Ikan itu sudah dimasukkan ke microwave. Masih. Cairkan saja di microwave. Cara ini lebih cepat. Oke, jangan khawatir. Keluarkan ikannya dulu ya. Cari piring. Di rumah ini. Kamu tahu di mana letaknya? Bukan begitu? Tidak cukup. Ambil 2 saja. Tidak bisa menemukan apapun. Aku berharap putriku selalu bahagia setiap hari. Bahagia. Oke. Ayo cepat makan. Ayah, 2 hari ini kamu selalu ganti menu. Buatkan saya begitu banyak makanan enak.
Wajah saya jadi gemuk 2 kali lipat loh. Gemuk itu suatu keberuntungan. Tidak apa-apa, hanya kali ini saja. Ayo makan. Bukankah putri saya gemuk? Benar kan? Bagaimana dengan badan? Apa badan lebih penting? Makanlah, coba rasanya. Ayah, kali ini kamu benar-benar pulang dari perjalanan dinas kan? Tidak akan pergi lagi kan? Makanlah. Kian, kamu kan sangat pandai, ya? Berani-beraninya kamu melawan orang tua. Jika tidak mau menurut, keluar dari sini. Saya tetap di sini. Jangan ganggu adikmu belajar. Aku akan berpura-pura tidak punya anak perempuan sepertimu. Hei kak, aku akhir-akhir ini tidak sibuk. Tidak sibuk? Kamu dan Paman An baik-baik saja kan? Ya, Tidak apa-apa. Bukan, maksudku An Zhen sudah lama tidak masuk kelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tanya Guming, dia pasti nggak mau bilang. jaga diri aja deh. Oke. Orang aslinya kemana ya? Terus tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Terus tahu nggak? Kamu nggak tahu udah lama banget. Ya ampun, kayaknya dia 2 hari ini sering di luar kampus. Aku khawatirin semua urusan di rumahnya. Mungkin ada masalah. Tapi waktu itu agak berlebihan. Sayang, Aku ambil HP dulu. Sayang banget. Ayo pergi, nanti ada yang datang lagi nggak? Hei, cowok ganteng, cewek cantik, udah putusin? Hei, udah putusin? Hei, udah fix.
Oke, selamat bersenang-senang. Oh, bagus. UPS, kamu sembunyi di mana? Bukan mas, kamu juga bisa nyari di sini. Gimana menurutmu? Ini tempat apa? Tempat Yukian kerja. Aku nggak nemu. Tempat ini bahaya banget nggak sih? Ini tempat paling aman. Aku belum kenal kamu. Nggak, aku lagi kerja sekarang. Mana aku nanti dateng? Aku udah selesai kerja. Sebentar, mereka udah pada dateng. Ceritain soal An Sensen. An Sensen. Jangan An Sensen mulu. Aku beneran nggak tahu. Ini kan 12 tahun yang lalu. Hei, aku mau hidup. Aku nggak punya banyak waktu luang. Aku mau hidup kalau kamu nggak bilang cepetan. Hei, jangan. Aku beneran nggak tahu. Kamu pernah ketemu dia? Kok bisa berubah kayak gini? Nggak kelihatan. Aku di depan pintu. Dia ada di dalam. Aku mau kasih tahu sesuatu. Kamu lihat nggak? Semester terakhir SMA Kyukian. Berhenti belajar. Berkeliaran di masyarakat sepanjang hari. Kamu lihat kan? Orang-orang di sekitarnya berganti satu persatu. Apa sebenarnya mereka itu? Aku tidak suka sama sekali dengan mereka. Aduh. Sudah cukup jelaskan. Oke, sudah banyak yang kita bicarakan. Karena sudah sejelas ini, kamu juga sudah mengertikan. Ceritakan tentang An Sensen. Masih belum selesai ya? Kakak, apa yang ingin kamu dengar dariku? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku sendiri juga masih tidak mengerti sampai sekarang. Kamu ceritakan saja, nanti kan aku akan uraikan semuanya dengan jelas untukmu. Aku tahu. Aku pasti akan memberitahu Amy. Kamu sedang bekerja kan? Hei, Dick, hei. Nah, putri kecilku, hahaha. Tebak apa yang ayah berikan untukmu? Ayah tidak perlu berikan aku hadiah lagi kok. Ayah sudah berikan banyak sekali beberapa hari ini. Aku yakin kamu pasti akan menyukainya. Lihat apa ini. Oh, Ami. Perkenalkan dengan tuan kecilmu. Mari kita beri nama untuknya. Kita panggil dia Jiang-Jiang saja. Jiang. Selamat datang, Jiang. Ini adalah data-data terbaru. Sudah aku susun semuanya. Bagaimana kabarmu? Kapan kamu berencana kembali ke sekolah? Sebentar lagi akan ujian Trimoda. Harus terus berusaha keras. Terima kasih. Ketua kelas, aku juga sebenarnya sangat ingin kembali. Tapi aku takut. Aku takut jika aku melakukan hal yang terlalu ekstrim. Apa yang akan dipikirkan teman-teman kelas tentangku? Mereka akan mengira aku berbahaya. Aku takut mereka tidak mau menerima saya. Orang-orang sering bertanya tentangmu padaku. Semua orang merindukanmu. Kamu terlihat baik. Aku duluan ya. Bagaimana dengan Gang Neung?
Dia juga bertanya. Nyalakan ponselmu dan lihat. Penuh pesan yang dikirim teman sekelas untukmu. Masa muda telah pergi, balon merah melayang jauh. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada semua api di dunia. Kenangan masih menulis novel yang tak ada yang peduli saat tua. Langit berbintang tak merindukan semua kiamat dan bahtera. Siswa di ujung. Sekolah melarang siswa memakai riasan. Kamu mau memberontak? Lihat apa? Sikapmu bagaimana? Jangan pikir ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Sekolah tidak akan menghukummu. Keluar cuci muka dulu baru kembali. Lihat apa lagi? Belajar yang rajin. Berhenti. Tak tahu panggil orang? Oke. Sikapmu bagaimana? Setiap sen biaya pengobatan ibuku kuhasilkan sendiri. Kamu ngapain sih? Uang berapapun yang kau kalah di meja, bisa menyelamatkan nyawa ibuku. Belum pernah kulihat suami sepertimu. Ayah. Sedang apa? Kembali ke sini. Kakak. Kenapa hari ini begitu pagi? Aku antar kamu pulang dulu. Sebentar lagi ada urusan. Aku datang lebih awal. Ya? $410 panggil nama. Song Jun untuk Han Jin untuk Kyukian. Kyukian. Bagaimana dengan orang Kyukian? Kyukian bagaimana? Aku tak tahu dia tidur di ranjang mana. Pakai apa sih? Seorang siswa. Tidak seperti siswa. An Zhen. Dia izin. Jadi kamu buat jadi sarang. Lalu taruh garisnya di tengah. Wah, banyak banget. Hah, Kurangin dikit. Nanti gampang gagal. Terus tinggal putar. Aduh, sayang. oke untuk ayah. Ibu, ayah. Kenapa aku gak sekolah lagi besok? Lagi pula, ujian masuk kuliah udah dekat. Aku gak enak terus di rumah. Ide bagus. Nanti ibu dan ayah antar kamu besok. Oke.
Aku juga bilang ke Pak Liu. Gimana, kalau kamu gak enak hati, boleh balik kapan aja. Ibu dan ayah selalu jadi penyokong terkuatmu. Aduh, terlalu kenceng. Lembutin dikit. Aduh. Gimana hasilnya? Aku kasih tahu ya, kali ini aku gak tahu. Sibuk banget waktu itu. Dia gak ke asrama, sekolah aja gak, kan? Kenapa? Udah cukup? Aku gak tahu. Kelas, ada pengumuman penting. Zen, masuk. Ayo masuk. Mari kita sambut An Zen. Kembali ke keluarga besar kita. Karena ada kejadian khusus di kelas. Tanpa penyelidikan yang jelas. Membuat An Zen diperlakukan tidak adil. Saya minta maaf ke An Zen. Sekaligus, saya harap lewat hal ini, keluarga besar kita, di hari-hari mendatang, saling percaya, saling dukung. Mari kita bersama-sama Berusaha, beri hari-hari terakhir SMA kita, tutup yang sempurna. Kembali ke tempat dudukmu. Halo, semuanya. Ujian masuk perguruan tinggi sudah di depan mata. Di masa-masa terakhir ini, saya tahu kalian semua sedang mengalami tekanan mental yang besar. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan mental sebelum ujian, untuk membantu meringankan beban psikologis kalian, sehingga kalian bisa memasuki ruang ujian dengan lebih percaya diri. Pertama, saya ingin tahu, bagaimana kondisi mental kalian belakangan ini? Apakah sering merasa cemas? Gugup? Atau bahkan kadang merasa bingung? Tapi, teman-teman, Semua masalah ini sebenarnya berasal dari dalam hati kalian sendiri. Karena itu, kita harus belajar melihat ke dalam diri, mencari bagian hati yang paling rapuh, untuk merasakannya, menyembuhkannya, dan mengubahnya dengan hati yang lebih kuat. Semua kesulitan akan terasa tak berarti. Dan akhirnya, saya harap kalian dalam kondisi terbaik untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. berat. Mau makan? Aku nanti aja. Aku tahu tempat jual helm Paul. Mau ku bawakan? Bisa. Makasih. Aku duluan ya. Makan tepung gerak itu. Enak banget. Nanti aku keluar lihat-lihat. Oke, ayo. Dadah.
Senen, Oke, kamu nggak lapar? Han, aku baik-baik aja sekarang. Tinggal bukan lagi. Habis salin aku langsung pergi. Oke. Jangan lupa makan ya. Cepetan, aku nungguin kamu lama banget. Cepet, nanti nggak ada tempat duduk. Duduk sini. Alright, bos punya saham besar. Hei, ini dia. Hei, terima kasih bos. Terima kasih bos. Hei, Terima kasih. milikmu. Hei. Sen, kamu dapat apa? Ah, kemarilah. Aku sudah kenyang. Salah. Kalau kamu datang, beri aku satu. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Catatan biru. Warna keberuntunganku. Jadi aku pakai biru hari ini. Aku tahu kamu akan datang. Yang mana ini? Ini bukan warna sama sekali, oke? Hampir. Kamu tidak tahu? Kenapa aku panggil kamu ke sini? Aku cuma sedikit penasaran. Hadiah untukku? Kamu kasih aku uang? Memalukan sekali, ya? Mata uang game. Dibeli pakai uang. Diterima. Sudah siap? Aku pergi. Ayo. Hei, lihat, banyak keributan. Beli banyak. Toko ini di mana? Aku amati malam ini. Tidak banyak orang. Ayo pergi. Aku sudah riset. Ya, mobil bumper. Kapal bajak laut itu. Mungkin lain kali. Sebenarnya, masih ada boneka di dalam sana hari ini. Ambil boneka. Ayo, ayo, ayo. Aku dapatkan kamu.